Terima kasih untuk kalian yang telah klik video ini. Semoga kalian semua sehat dan sukses selalu. Amin. Di video kali ini kita akan membahas kasus yang sampai saat ini masih menjadi misteri. Dan untuk kalian yang nonton video ini, coba kalian tulis di kolom komentar mengenai tanggapan kalian. Siapa sebenarnya pembunuh dari kasus ini? Kasus ini itu sangat singkat sekali. Saya berusaha untuk cari artikel lebih banyak tentang kasus ini, tapi hasilnya sama saja. Bahkan foto-foto tentang kasus ini tuh sangat-sangat minim. Saya hanya dapat 2 foto tentang kasus ini. Oke, tanpa berlama-lama kita akan bahas. Jadi pada tanggal 18 November tahun 1987 ada sebuah peristiwa naas yang menimpa Kate, istri dan anaknya. Nah, awal kejadiannya itu saat teman Kate itu merasa curiga karena sudah beberapa hari ini Kate tidak masuk ke kantor. Beberapa teman Kate dan juga orang-orang kantor sudah berusaha menghubungi Kate, tapi sama sekali tidak ada jawaban. Mereka juga berusaha untuk menghubungi istri Kate yang bernama Ellen, tapi tetap juga tidak ada jawaban. Nah, akhirnya teman-teman Kate di sini memutuskan untuk mencari keluarga Kate untuk mendapatkan informasi, tapi lagi-lagi hasilnya juga sama. Mereka juga tidak mendapatkan informasi apa-apa tentang kabar Kate saat ini. Nah, akhirnya teman-teman Kate dan juga orang-orang kantor Kate melaporkan hal ini ke kepolisian. Nah, setelah itu polisi datang ke rumah Kate untuk memeriksa keadaan. Nah, di sini ayah Kate juga ikut karena ayah Kate punya kunci serep rumah Kate. Saat memasuki rumah, betapa kagetnya para kepolisian saat menemukan pemandangan yang sangat-sangat mengerikan, yaitu istri Kate dan anaknya yang berusia 3 tahun yang bernama Peter ditemukan tewas di tempat tidur dengan luka memar akibat pukulan di sekujur tubuh. Dan yang lebih menyedihkan di sini adalah istri Kate yang sedang hamil tua disiksa sampai melahirkan, dan bayinya juga dibunuh lalu diikat di tempat tidur. Nah, beberapa hari setelah kejadian itu, jenazah Kate ditemukan di halaman belakang rumah dengan luka tembakan. Yang lebih gilanya lagi, alat kelamin Kate di sini itu sudah terpotong. Nah, hari itu betul-betul menjadi mimpi buruk untuk keluarga Kate karena dia harus melihat Kate, istri dan anak-anaknya meninggal secara tragis. Nah, di sini setelah melakukan penyelidikan, polisi itu sempat menduga bahwa Kate sendirilah yang telah membunuh anak dan istrinya. Tapi dugaan itu tidak bisa dibuktikan karena kurangnya bukti yang ditemukan oleh kepolisian. Nah, setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata kasus pembunuhan yang dialami Kate bukanlah kasus yang pertama terjadi di Amerika saat itu. Karena 2 tahun yang lalu ada kasus yang sama persis yang menimpa sebuah keluarga yang ditemukan tewas di rumahnya. Dan sampai akhirnya beberapa tahun kemudian polisi berhasil menangkap seorang pembunuh yang bernama Tommy. Tommy diduga telah melakukan beberapa kali pembunuhan, di mana diantaranya adalah pembunuh keluarga Kate. Tapi setelah menjalani pemeriksaan dan interogasi lebih lanjut, Tommy akhirnya didakwa dengan beberapa kasus pembunuhan berantai yang membuatnya dijatuhi hukuman mati. Tapi setelah Tommy dihukum mati dan setelah kematiannya, polisi sama sekali tidak pernah bisa membuktikan bahwa Tommy lah yang telah membunuh keluarga Kate. Karena di sini kan Tommy hanya mengaku, tapi secara pembuktian polisi itu tidak pernah menemukan bukti apapun. Dan sampai saat ini tidak pernah ada yang bisa mengungkap misteri kematian dari keluarga Kate sampai sekarang. Nah, bagaimana menurut kalian tentang kisah singkat peristiwa keluarga Kate ini? Siapa sebenarnya pembunuh dari keluarga Kate? Apakah Kate sendiri yang membunuh anak dan istrinya? Atau ayah Kate yang datang membawa kunci serep? Atau teman Kate yang mencoba menghubungi polisi dari awal? Atau memang ini adalah kecelakaan yang dilakukan perampok mungkin? Oke, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.